Shalom anak-anak sekolah minggu, ibu bapak yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah minggu Prapaskah keempat. Bagaimana dengan puasa kita selama beberapa minggu ini? Apakah kita masih setia menjalankannya? Tentu saja kita berpuasa dan berpantang bukan untuk mengumpulkan amal, melainkan menghayati kesengsaraan Yesus. Kita juga mengambil bagian dalam pelayanan melalui perbuatan-perbuatan baik yang kecil dan sederhana untuk diri sendiri dan sesama. Ya, semuanya kita lakukan untuk menghayati perjalanan salib Yesus. Dalam kesengsaraan dan keterbatasan, kita masih bisa memberi senyum pada orang lain. Dalam kemarahan dan kekecewaan, kita berusaha tidak memaki dan melakukan kekerasan. Dalam kepedihan dan ketakutan, kita berusaha untuk terus berjuang. Ya, sebab kita mau ikut serta dalam perjalanan salib. Karena itu, marilah kita datang kepada Dia yang telah memanggil kita untuk bersekutu. Allah yang datang kepada kami datang kepadamu. Mari bermazmur bagi Tuhan. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, tetapi kasih setia Tuhan
bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, pengharapan, berkat-berkat Tuhan yang kami alami. Terima kasih untuk perbuatan tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Kami mau belajar merenungkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa ini ya Bapa. Biarlah firman-Mu menerangi dan mengubahkan kehidupan kami, menjadi pribadi seperti yang Tuhan ingini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 14-21. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang,
sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan, Gereja Metodis Indonesia Pos Pelayanan Cibubur, dan juga saudara-saudara dimanapun Anda berada yang mengikuti ibadah taping dari Gereja Metodis Indonesia Pos Pelayanan Cibubur ini, saya mengucapkan selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Saudara-saudara, seorang yang hidup Kristen sejak lahir ternyata tidak menjamin bahwa ia adalah seorang yang betul-betul hidup dalam iman percaya kepada Tuhan. Menjadi Kristen sejati ini merupakan sebuah keputusan yang dilakukan secara sadar untuk hidup di dalam jalan-jalan Tuhan yang adalah terang itu. Bagaimana di tengah berbagai situasi gelap yang terjadi, ia diingatkan untuk selalu memandang Tuhan dan akhirnya memilih jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Saya percaya dalam kehidupan iman, kita pun seringkali mengalami pergumulan tersebut, saudara. Begitu kuatnya tarikan atau ajakan yang menggoda kita untuk tidak percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, bacaan kita ini merupakan bagian dari perkataan Yesus ketika ia melakukan percakapan dengan Nikodemus, seorang Farisi, seorang pemimpin agama Yahudi. Orang Yahudi ini kita tahu, saudara, termasuk orang-orang yang setia sebenarnya dalam praktek keagamaannya. Mereka sangat memegang teguh identitas keyahudian mereka, terutama sebagai umat pilihan Allah. Diperlihatkan di sini bahwa Yesus sedang berbicara tentang keselamatan di dalam orang-orang percaya. Anak manusia ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, Kitab Yohanes ini banyak sekali menggunakan kiasan terang dan gelap, saudara. Dua kata, terang dan gelap. Dalam Alkitab, istilah terang digunakan untuk menggambarkan Allah atau firman Tuhan, atau orang-orang yang menyingkapkan kebenaran Allah. Sedangkan kegelapan ini menunjuk pada tempat-tempat kesakitan, kengerian, atau penderitaan. Orang-orang yang melawan Allah disebut penghulu-penghulu kegelapan dalam Efesus 6. Dan orang-orang yang tidak melakukan apa yang Allah harapkan, ini akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, saudara. Yohanes menggunakan terang dan gelap untuk menggambarkan pertarungan antara mereka yang menerima Yesus, yang hidup dan percaya di dalam Kristus, dengan mereka yang menolak untuk percaya kepada Tuhan. Dalam bagian yang kita baca, Yesus dengan tegas mengatakan bahwa orang-orang gelap yang menolak percaya kepada Kristus ini akan mendapatkan hukuman. Memang di ayat 19 tidak dijelaskan secara langsung apa hukuman tersebut. Karena penulis Yohanes lebih ingin menunjukkan konfrontasi antara orang-orang yang percaya kepada Kristus dengan yang tidak, saudara. Akan tetapi kalau kita bisa melihat di bagian yang lain, kita dapat memiliki gambaran tentang hukuman tersebut. Misalnya di Yohanes 3 ayat 36, murka Allah tetap di atasnya. Daniel 12 ayat 2, disebutkan kehinaan dan kengerian yang kekal. Mazmur 107 ayat 10, disebutkan bahwa orang yang dalam gelap terkurung dalam sengsara dan besi. Matius 22 ayat 13, kegelapan yang paling gelap yang terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara-saudara, hukuman inilah yang akan menimpa orang-orang yang tidak menerima atau menolak Yesus. Dalam ayat 19 dikatakan, meskipun terang sudah datang ke dalam dunia, itu tidak otomatis membuat manusia langsung menjadi terang. Karena ternyata dalam praktiknya manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Tidak jaminan orang yang sudah begitu taat beribadah sejak lahir, menjalankan praktik keagamaan begitu baiknya, apalagi hanya sekedar tampilan agama di KTP, saudara, orang itu hidupnya di dalam Tuhan. Tidak jaminan, saudara. Buktinya Yesus mengkritik
secara tidak langsung si Nikodemus ini, orang Yahudi dalam bacaan kita tadi. Dan tidak berhenti di situ saja, saudara. Ternyata dibutuhkan keberanian untuk melangkah mengikuti terang. Sikap percaya, sikap iman diikuti dengan melakukan langkah-langkah terang. Nah, bagaimana ciri dari orang-orang percaya yang datang dan hidup dalam terang itu? Ayat 21, saudara. Barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Teks ini menjelaskan, saudara, terang itu terlihat dari perbuatan-perbuatan benar yang dilakukan oleh seseorang. Saudara yang dikasihi Tuhan, di minggu keempat Prapaskah ini, kita diingatkan sekaligus diajak untuk memperbarui iman percaya kita di dalam Tuhan. Kita harus hati-hati dalam menjalani iman kekristenan kita, saudara. Jangan sampai kita hanya menjadi seorang yang Kristen palsu, atau dalam istilah yang sedang tren sekarang ini, kita menjadi seorang Kristen yang abal-abal, saudara. Kita berdoa, kita beribadah, kita baca firman, tetapi perbuatan kita tidak mencerminkan perbuatan terang. Ternyata Allah itu tidak sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan kita. Itu sebabnya, saudara, mari koreksi hati kita saat ini. Apakah dalam waktu-waktu dan keseharian kita, dalam bekerja, dalam memimpin, dalam mengajar, dalam belajar, dalam mendidik, dalam berkomunikasi, dalam relasi kita dengan setiap orang yang kita jumpai, dalam setiap perjuangan kehidupan yang kita jalani, secara khusus di tengah musim pandemi ini, saudara, apakah dalam semuanya itu kita sungguh-sungguh sedang menghidupi iman percaya kita di dalam Kristus? Firman Tuhan sekali lagi mau mengingatkan kita tanpa terkecuali, dan bukan untuk saling menghakimi, saudara. Kalau ada di antara kita yang merasa bahwa saat ini kita sudah berjalan di luar terang, bahkan kita sudah terlalu jauh, sudah lupa, sudah terlalu sulit untuk hidup dalam terang itu, maka Tuhan saat ini memanggil kita, saudara. Mari datang kepadanya dan mulailah kembali lagi berjalan di jalan Tuhan. Hiduplah di dalam terang itu. Untuk setiap kita yang sudah menyadari tugas dan panggilan kita sebagai orang percaya, mungkin kita merasa lelah karena berbagai situasi dan tantangan. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, teruslah berjalan, tetaplah berjalan melakukan perbuatan-perbuatan terang. Teruslah melakukan kebenaran, saudara. Jadikan tantangan dan pergumulan yang kita hadapi saat ini itu untuk memurnikan iman percaya kita kepada Tuhan. Bukankah sesungguhnya hidup kita yang sementara ini adalah sebuah persiapan untuk menuju kekekalan? Mari kita terus melangkah, saudara, kepada hidup yang kekal dan bukan kepada kebinasaan atau hukuman yang kekal. Saya percaya Tuhan pasti menolong dan memampukan kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami renungkan. Kami diingatkan untuk kami bisa melakukan perbuatan-perbuatan terang, kebenaran, sebagai perwujudan iman percaya kami di dalam Kristus. Pegang tangan kami Tuhan, mampukan kami, supaya dalam setiap hari-hari kami sungguh-sungguh melakukan kebenaran. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.
sesat dapat keselamatan. Pancarkan sinar terang bagi orang dalam gelap, bila dalam gelap selalu hidupnya pun tersesat. Biarlah terangmu bersinar dalam dunia yang gelap, agar yang hilang dan sesat dapat keselamatan. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang penuh dengan belas kasih kepada setiap kami umat-Mu, kami bersyukur Tuhan, kami boleh datang kepadamu, kami boleh mendengar akan firman Tuhan, kami pun boleh menaikkan puji-pujian bersama dengan saudara-saudari kami seiman yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih Bapa di surga, untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di tengah-tengah situasi pandemi ini, kami tetap boleh merasakan bagaimana tangan Tuhan menyertai kehidupan kami. Kami juga terus mau berdoa Bapa, biarlah Tuhan yang memberkati seluruh masyarakat Indonesia secara khusus di tengah-tengah situasi pandemi dan proses vaksinasi yang sedang berjalan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Biarlah gereja-gereja-Mu juga boleh menjadi penyalur kasih Tuhan, menjadi terang dimanapun mereka berada, di tengah-tengah kegelapan yang meliputi dunia, keluarga, maupun dalam setiap kondisi. Bapa, ajar kami untuk menghidupi firman Tuhan, untuk membawa terang Tuhan dimanapun kami berada. Secara khusus kami berdoa untuk gereja-Mu GMI Pos Pelayanan Cibubur. Biarlah Tuhan juga memberkati pertumbuhan gereja ini Bapa. Seluruh jemaat dan juga simpatisan yang ada di dalamnya boleh sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan melalui kehadiran gereja-Mu ini Bapa. Kami terus berdoa untuk proses perpindahan yang sedang direncanakan. Tuhan kiranya memberkati seluruh proses ini berjalan dengan baik. Kami juga mengingat saudara-saudari kami, anggota jemaat kami yang sedang dalam pergumulan dan juga kesakitan. Kami mau berdoa Tuhan secara khusus untuk keluarga Bapak Bob Daulay dan istri serta keluarga. Tuhan kiranya menyembuhkan mereka Bapa, sehingga mereka pun boleh kembali beraktivitas dan melalui tubuh mereka nama Tuhan dimuliakan. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Sinta Simanungkalit, Ibu Joyce Hutagalung, Ibu Panggabean Boru Pangaribuan. Tuhan kiranya menguatkan mereka juga di tengah-tengah usia lanjut. Biarlah mereka tetap semangat dan sukacita di dalam Tuhan. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk seluruh jemaat kami dalam segala pekerjaan, keluarga. Biarlah Tuhan juga yang memberkati mereka. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk negara kami ini. Biarlah Tuhan juga selalu melawat negara kami ini menjadi negara yang melakukan kehendak Tuhan. Berkati para pemimpin-pemimpin negara ini dan seluruh jajarannya. Biarlah mereka juga mendapatkan hikmat dari Tuhan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Kami mau menaikkan doa kami ini di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita agar kita menghidupi iman percaya kita dengan melakukan perbuatan-perbuatan terang. Mari terus melangkah bersama dengan Tuhan. Kita sama-sama menuju kepada kehidupan kekal yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Jemaat Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.